Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada penonton channel Puri Yasmina. Menanggapi perselisihan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menanggapi perselisihan dalam Islam, tentu kita tahu saat ini banyak sekali organisasi Islam, baik pengajian ataupun organisasi pergerakan yang bisa dengan mudah kita temui. Hal ini tentu baik sekali karena kesempurnaan Islam hanya bisa ditegakkan dan dicapai dengan berjamaah. Di sisi lain, sebagian orang menganggap atau menjadikan hal ini sebagai alasan untuk berselisih. Lalu, bagaimana Al-Quran melihatnya? Mari kita buka surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, yang namanya saudara, jika anak-anak pasti ada berantemnya, ada berselisihnya, ada nggak sukanya. Satu sama lain kadang iri, kadang pengen buktiin bahwa dialah anak terbaik. Tapi separah apapun berantemnya anak-anak, nanti juga rukun lagi, pasti main bareng lagi. Dan kalau ada orang lain yang jahatin saudaranya, pasti saudaranya bakal belain dia. Bahkan jika sudah sama-sama dewasa, namanya saudara, walaupun gak akrab, mereka pasti akan tetap saling menghormati. Yang paling menarik bagi kami adalah kalimat selanjutnya di ayat ini. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Sekarang coba Anda bayangkan, kalau ada orang tua yang memiliki 2 anak atau 3 anak dan pengen ngajak anak yang nginep di rumah neneknya, orang tua itu sebelum pulang akan bilang, "Nak, ayah ibu pergi dulu ya, kalian di sini jangan berantem." Kenapa orang tuanya ngomong begitu? Karena pasti nggak mau anaknya berantem. Tapi Masya Allah dalam ayat ini setelah mengatakan bahwa tiap muslim adalah saudara, justru Al-Quran memerintahkan kita untuk mendamaikan. Al-Quran nggak bilang, "Hei muslim, kalian bersaudara, jangan berselisih." Tapi Al-Quran mengatakan, damaikanlah yang berselisih. Kenapa harus didamaikan? Karena pasti ada yang berantem, ada yang berselisih, ada yang gak sepakat. Ini aja udah nunjukin salah satu mukjizat keindahan ayat Quran yang mengerti kita lebih daripada kita mengerti diri sendiri. Sekarang kita lanjut di surat yang sama ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang mengolok-olok sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Apa sih tujuannya olok-olok? 1. Bercanda. Boleh-boleh aja jika semua pihak merasa senang, asal tahu batasan syari'nya. Tapi ada juga olok-olok yang benar-benar dilarang, yaitu yang membuat orang merasa sedih, merasa nggak penting, merasa nggak berguna. Dan itu bukan cuma bilang, "Hei, kamu miskin, kamu nggak berguna, kamu payah." Kadang-kadang justru dari sikap kita yang tanpa sadar membuat orang lain merasa rendah diri. Contoh ya, jika ada reuni sekolah atau kuliah, ada orang yang bertanya, "Kamu kesini apa? Kamu kerja di mana?" Ini nanyanya bukan karena perhatian, tapi untuk nentuin apakah orang ini harus dihormati atau tidak. Jika dijawab naik motor, kerja cuma serabutan, maka biasanya orang ini akan dipandang remeh. Jadi setelah reuni mau selesai akan ada perkumpulan orang kaya dengan orang kaya. Lalu yang miskin merasa minder dan merasa, ya udah deh besok gue nggak usah ikut reuni lagi. Pernah mengalami seperti ini? Jadi apa kesimpulan pembahasan di video ini? Pertama, sebagai saudara seiman sudah pasti ada perselisihan. Yang kedua, tugas kita mendamaikan, bukan jadi bagian yang berselisih. Ketiga, jangan membuat orang lain merasa rendah diri, baik dari perkataan langsung ataupun tidak langsung. Sampai di sini, semoga video ini bermanfaat. Silakan dipahami, diamalkan, dan diajarkan. Jika ada kesalahan itu murni dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.